sehat. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang diabetes. Kita akan bahas mulai dari pengertiannya, faktor-faktor risiko, penyebab, hingga bagaimana manajemen yang tepat dalam mengontrol kadar gula darah. Yuk kita bahas lebih dalam satu persatu supaya kita semua bisa lebih paham dan lebih siap dalam menjaga kesehatan. Oke, diabetes mellitus adalah kondisi kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam darah. Hal ini itu bisa terjadi karena tubuh tidak mampu memproduksi insulin secara cukup, yang biasanya terjadi pada diabetes tipe 1. Atau karena sel-sel tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan efektif, yang sering terjadi pada diabetes tipe 2. Nah, menurut Kemenkes, kadar gula darah yang normal itu ada di angka 70 sampai 100 mg per desiliter. Jika kadarnya ada di antara 100 sampai 125 mg per desiliter, itu disebut dengan pradiabetes. Dan jika sudah melebihi 126 mg per desiliter, itu termasuk diabetes. Lalu, siapa saja yang beresiko? Pertama, memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Kedua, berat badan berlebih. Ketiga, jarang bergerak atau olahraga. Keempat, tekanan darah tinggi. Kelima, kadar kolesterol yang tidak seimbang. Menurut American Diabetes Association, salah satu manajemen untuk mengontrol kadar gula darah yaitu dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bukan berarti harus melakukan olahraga yang berat. Bahkan kegiatan ringan seperti bersepeda santai dan jalan kaki sudah sangat membantu tubuh dalam menggunakan glukosa secara efisien dan dapat meningkatkan sensitivitas insulin serta menjaga berat badan tetap ideal. Sebelum melakukan aktivitas fisik, pastikan untuk pertama, mengecek kadar gula darah terlebih dahulu dengan rentang 120 hingga 180 mdpl. Jika melebihi batas normal, tunda aktivitas fisik untuk menghindari resiko komplikasi seperti dehidrasi dan juga ketoasidosis. Kedua, menggunakan alas kaki yang tepat, nyaman, dan sesuai dengan untuk mencegah cedera. Penggunaan alas kaki yang tepat dapat dilihat di sini. Ukuran tepat, tidak terlalu sempit dan ketat. Bahan yang nyaman, sol sepatu yang lembut dan tidak licin. Tidak ada jahitan ataupun bagian yang menonjol. Yang ketiga, menyediakan air minum dan makanan ringan untuk menghindari dehidrasi dan hipoglikemi. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu bentuk aktivitas fisik yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, yaitu ada bersepeda dan juga jalan kaki. Yang pertama, yaitu bersepeda. Bersepeda adalah aktivitas fisik yang menyenangkan dan punya banyak manfaat bagi penderita diabetes loh. Selain itu, membantu mengontrol gula darah, bersepeda juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot kaki, dan juga menjaga kesehatan berat badan tetap ideal. Kamu bisa mulai dengan bersepeda santai selama minimal 30 menit per hari dengan jeda istirahat sehari atau 75-150 menit dalam seminggu. Nggak harus jauh atau cepat, yang penting rutin dan juga konsisten. Bisa juga dilakukan di sekitar rumah, taman, atau bahkan menggunakan sepeda statis di dalam rumah. Adapun beberapa tips aman saat bersepeda. Yang pertama, gunakan helm dan juga pelindung diri jika perlu. Yang kedua, pilih sepeda yang sesuai ukuran tubuh dan nyaman digunakan. Yang ketiga, hindari jalan yang terlalu ramai dan juga berlubang. Yang kedua, jalan kaki. Jangan remehkan kekuatan langkah kecil. Jalan kaki adalah aktivitas yang paling mudah dan bisa langsung dilakukan kapan saja. Meskipun tampak sederhana, jalan kaki sangat efektif untuk meningkatkan sensitivitas insulin, menambah tubuh menggunakan glukosa sebagai energi, dan tentu saja menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Sama seperti bersepeda, jalan kaki bisa dilakukan selama minimal 30 menit per hari dengan jeda istirahat 1 hari atau 75-150 menit dalam seminggu.
Jalan kaki juga membantu memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan kualitas tidur, dan mengurangi stres. Adapun tips saat jalan kaki, yang pertama, gunakan alas kaki yang nyaman dan aman, hindari sepatu yang terlalu sempit atau keras. Yang kedua, lakukan pemanasan ringan sebelum memulai jalan kaki. Jadi, kesimpulannya, baik bersepeda maupun jalan kaki punya manfaat yang lebih besar dalam membantu mengontrol diabetes. Kuncinya adalah konsisten, bukan intensitas tinggi. Jadi, mulailah dari yang ringan dan lakukan secara rutin. Yuk, kita jaga kesehatan dengan cara sederhana tapi berdampak besar. Mulai hari ini, ayo bergerak lebih banyak demi hidup yang lebih sehat dan berkualitas.